Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal jelasin mengenai uji asumsi klasik dan pengolahan data analisis regresi linear menggunakan software Minitab. Nah, di sini sebagai contoh kita bakal ngebahas analisis hubungan antara faktor ekonomi, demografi, frekuensi penggunaan bus Transpadang, dan rata-rata lama perjalanan terhadap biaya bulanan penggunaan bus Transpadang pada orang dewasa. Nah, di sini disediakan 25 data dengan 6 variabel, satu sebagai variabel terikat atau variabel dependennya, yaitu biaya bus Transpadang per bulannya. Kemudian terdapat 5 variabel bebas atau variabel independen yang terdiri dari usia sebagai X1, pendapatan sebagai X2, jarak rumah ke halte sebagai X3, frekuensi naik bus Transpadang sebagai X4, dan rata-rata lama perjalanan sebagai X5. Sebelum kita melakukan pengolahan data lebih lanjutnya, terlebih dahulu kita lakukan uji asumsi klasik. Nah, asumsi klasik sendiri yaitu sekumpulan kondisi yang harus dipenuhi oleh model regresi linear untuk bisa dapat dilakukan pengolahan data lebih lanjut. Nah, jadi model regresi linear itu harus memenuhi kriteria BLUE atau Bayes Linear Unbiased Estimator. Terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, berdistribusi normal. Yang kedua, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Yang ketiga, tidak terdapat gejala multikolinearitas. Yang keempat, linearitasnya terpenuhi. Yang kelima, tidak terdapat gejala autokorelasi. Yang keenam, rata-rata kesalahan pengganggu bernilai 0. Dan yang terakhir, seluruh variabel independen tidak berkorelasi dengan kesalahan pengganggu. Untuk uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas. Tujuannya untuk menentukan apakah model terdistribusi secara normal atau tidak. Terdapat dua cara dalam melakukan uji normalitas. Yang pertama dengan melihat normal probability plot, yang kedua dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji normal probability plot di Minitab, pertama kita salin data variabel terikat dan variabel bebasnya pada sheet yang telah disediakan. Kemudian pada toolbar kita klik Start, kemudian kita pilih Regression. Di Regression kita pilih Fit Regression Model. Nah, di Responses kita pilih yang variabel terikatnya, kita klik Select, dan di Continuous Predictors kita pilih semua variabel bebasnya. Kita klik Select, dan di Storage kita klik Fits, Residuals, dan Standardized Residuals. Kita klik OK. Di Result, kita pilih yang Durbin-Watson Statistik, kita klik OK, dan di Graphs kita pilih yang 4-in-1. Kita klik OK. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat tampilan variabel baru, yaitu fits, nilai residual, dan SRS-nya. Kemudian di sini, di residual plot for Y, biaya bulanan bus Transpadang, nah kita lihat yang normal probability plotnya. Apabila titik-titiknya tersebar di sekitar garis diagonalnya atau garis normalnya, maka dapat dikatakan data terdistribusi secara normal. Nah, di sini kita lihat bahwasannya titik-titiknya berada di sekitar garis diagonalnya atau garis normalnya. Maka dapat kita katakan data ini terdistribusi secara normal. Namun, hasil uji yang seperti ini masih bersifat subjektif karena kita hanya melihat pada plot titik-titiknya. Nah, untuk itu kita lakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Caranya, kita klik Start, kemudian pilih Basic Statistik. Di Basic Statistik kita klik Normality Test. Nah, di sini di variabel kita isi yang variabel residual. Kita klik Select, kemudian pilih Kolmogorov-Smirnov. Klik OK. Nah, maka akan tampil hasil seperti ini. Di sini kita lihat nilai p-value-nya. Apabila nilai p-value-nya lebih besar dari nilai alfa, di sini kita gunakan alfa 0,05, maka dapat dikatakan data terdistribusi secara normal. Karena hasil yang kita dapatkan bahwa p-value-nya 0,15 yang berarti lebih besar dari 0,05, berarti data terdistribusi secara normal. Artinya, uji normalitas terpenuhi. Namun apabila rekan-rekan menemukan bahwasannya uji normalitasnya belum terpenuhi, rekan-rekan bisa melakukan penyembuhan data atau transformasi data. Di Minitab,
Kalian bisa melakukannya dengan memanfaatkan fitur kalkulator. Nah, di sini kalian isi store results in variabelnya transform. Semisal kita melakukan transformasi pada variabel X1. Nah, di sini kita isi X1, transform X1. Kemudian expression-nya, kita melakukan, ada banyak jenis transformasi data, salah satunya transformasi akar ataupun transformasi logaritma. Nah, di sini kita coba transformasi logaritma. Di expression, kita pilih functionnya natural log. Kita klik select. Nah, di sini kita pilih X1, klik select, kemudian klik OK. Nah, maka akan keluar hasil transform untuk variabel X1. Kemudian rekan-rekan lakukan kembali hasil regression dan hasil probability plot resinya untuk melihat p-value-nya apakah data telah terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, karena data yang tadi sudah terpenuhi dan berdistribusi secara normal, kita lanjutkan untuk pengujian yang kedua, yaitu uji homoskedastisitas, yang tujuannya untuk menentukan apakah model terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau nilai varians dari residualnya tidak konstan atau tidak seragam untuk seluruh variabel independennya. Caranya ada dua. Yang pertama, kita melihat grafik versus fit. Nah, di sini di residual plot for Y, kita lihat grafik versus fits-nya. Nah, apabila data tersebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu, berarti data homoskedastisitas. Nah, di sini kita lihat bahwasanya data sudah tersebar dan tidak membentuk pola tertentu. Berarti dapat kita asumsikan bahwa data homoskedastisitas dan terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Nah, tapi seperti pada uji normalitas tadi, hasil seperti ini masih bersifat subjektif. Untuk itu, kita lakukan uji yang kedua, yaitu Spearman Correlation. Caranya, klik Start pada toolbar, kemudian pilih Basic Statistik. Di sini kita pilih Correlation. Di sini, kita masukkan semua variabel bebas dan variabel resi. Kemudian, kita klik Select. Di results, kita klik yang pairwise correlation table. Oke. Option, kita pilih yang Spearman correlation. Klik OK. Jika sudah, kita klik OK. Nanti akan muncul tampilan hasil seperti ini. Nah, di sini kita lihat tabel pairwise Spearman correlation. Di p-value, kita lihat nilai p-value untuk masing-masing resi setiap variabel bebasnya. Nah, di sini didapatkan nilai resi untuk S1 0,826, resi X2 0,696, resi X3 0,818, resi X4 0,789, dan resi X5 0,898. Yang berarti seluruh p-value untuk setiap resi variabel bebasnya bernilai lebih besar dari nilai alfa, yaitu 0,05. Yang berarti data homoskedastisitas dan uji terpenuhi. Nah, untuk itu kita lanjutkan untuk uji selanjutnya, yaitu tidak adanya multikolinearitas. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah model memiliki gejala multikolinearitas atau tidak. Multikolinearitas ini adalah kondisi di mana variabel bebasnya itu saling berkaitan. Jadi, pada model regresi linear ini, seluruh variabel bebasnya tidak saling terkait ya. Nah, jadi caranya kita melihat tabel koefisien. Apabila nilai VIF-nya kecil dari 10, artinya tidak terdapat multikolinearitas, yang berarti uji terpenuhi. Nah, di Minitab kita lihat hasil regression yang pertama. Kita lihat tabel coefficients. Nah, di sini kita lihat kolom VIF untuk masing-masing variabel bebasnya. Di sini nilai VIF X1 1,38, X2 1,06, X3 1,23, X4 3,1, dan X5-nya 2,35. Semuanya kecil dari 10, yang berarti uji terpenuhi karena tidak terdapat multikolinearitas karena VIF-nya semuanya kecil dari 10.
Kemudian untuk uji selanjutnya adalah uji linearitas. Tujuannya untuk mengetahui apakah variabel bebas X memiliki hubungan yang linear dengan variabel terikat Y. Untuk di Minitab, kita melihatnya melalui scatter plot. Apabila data tidak menumpuk pada satu titik, maka terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya, atau model memenuhi linearitas. Nah, di Minitab, untuk menampilkan scatter plot, kita pilih graph pada toolbar, kemudian klik scatter plot. Untuk menampilkan garis regresi, kita pilih weight regression. Kita klik OK. Di Y variables, kita masukkan variabel terikatnya. Dan di X variabel, kita masukkan semua variabel bebasnya. Begitu seterusnya sampai X5. Nah, jika sudah, klik OK. Maka akan muncul scatter plot variabel Y dengan masing-masing variabel bebasnya. Nah, di sini kita lihat apakah data tidak menumpuk di satu titik. Jika iya, berarti terdapat hubungan yang linear antara variabel Y dengan variabel bebasnya. Nah, karena kita lihat bahwa tidak ada data yang menumpuk pada satu titik, berarti dapat kita katakan bahwa variabel terikatnya memiliki hubungan yang linear dengan variabel bebasnya. Nah, namun di Minitab, hasil uji seperti ini bersifat subjektif. Untuk itu, rekan-rekan perlu melakukan pengujian pada software SPSS untuk uji linearitas ini. Di sana kalian bisa melihat di tabel ANOVA, yaitu nilai signifikansi variance from linearity-nya. Apakah lebih besar dari 0,05 atau tidak? Jika besar dari 0,05, berarti terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Jika tidak, berarti uji linearitas belum terpenuhi. Untuk itu kita lanjutkan ke pengujian selanjutnya, yaitu tidak adanya autokorelasi antar gangguan. Tujuannya untuk menguji apakah terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu atau residualnya atau tidak. Dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan melihat nilai Durbin-Watson. Nah, nilai Durbin-Watson ini dilihat dari hasil regression. Kemudian karena kita sudah mengklik hasil Durbin-Watson statistik di opsi yang pertama tadi, nah di sini dapat kita lihat bahwa hasil DW-nya itu 1,97728. Nah, untuk melihat nilai DL dan DU ini, rekan-rekan dapat melihatnya pada tabel Durbin-Watson. Nah, karena kita menggunakan alfa 5%, berarti kita melihat tabel Durbin-Watson untuk alfa 5%. Dengan K sama dengan 5, yaitu banyak variabel bebasnya, dan N sebanyak 25, yaitu jumlah data yang kita gunakan. Nah, dengan K sama dengan 5 dan N sama dengan 25, didapatkan nilai DL sebesar 0,9530 dan DU 1,8863. Nah, dengan nilai segitu, berarti nilai 4 dikurang DL-nya 3,047 dan 4 dikurang DU-nya 2,1137. Nah, tidak terjadi gejala autokorelasi itu apabila nilai DW lebih besar dari DU dan kecil dari 4 dikurang DU. Nah, di sini nilai DW adalah 1,97728 yang berarti lebih besar dari nilai DU-nya yaitu 1,8863 dan lebih kecil dari nilai 4 dikurang DU yaitu 2,1137 yang menunjukkan tidak terdapat gejala autokorelasi. Yang berarti dengan pengujian yang pertama ini uji telah terpenuhi bahwasannya tidak ada autokorelasi antar gangguan dari data tersebut. Nah, apabila rekan-rekan menemukan bahwasannya nilai DW itu berada di antara nilai DL dan DU atau berada di antara nilai 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL yang menunjukkan hasil yang inkonklusif atau tidak dapat diputuskan, rekan-rekan dapat melakukan pengujian yang kedua, yaitu uji rantes. Caranya, klik Start pada toolbar, kemudian pilih Non-Parametrics, dan pilih Run Test. Di sini, isi variabelnya, variabel residual, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul nilai p-value-nya. Nah, di sini dilihat nilai p-value yang dihasilkan yaitu 0,302. Apabila nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi.
yang berarti uji terpenuhi. Nah, karena kita dapatkan bahwa p-value-nya 0,3, yang berarti lebih dari 0,05, artinya tidak terjadi autokorelasi, dan uji ini terpenuhi. Dilanjutkan dengan pengujian selanjutnya, yaitu rata-rata kesalahan pengganggu bernilai 0. Nah, di sini dapat kita lakukan dengan melihat rata-rata dari variabel residualnya. Caranya, kita klik kalkulator, kemudian di sini kita beri nama variabelnya UI. Untuk di expression, kita gunakan function min. Klik select, kemudian kita pilih resi. Klik select, kemudian OK. Nah, maka akan muncul nilai residualnya, nilai rata-rata residualnya, yaitu 0, yang berarti uji ini terpenuhi. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian yang terakhir, yaitu seluruh variabel independen tidak berkorelasi dengan kesalahan pengganggu. Caranya, kita manfaatkan fitur kalkulator, masih kita manfaatkan fitur kalkulatornya. Kemudian di store results in variable, kita beri nama variabelnya UI kali X1. Kita cari perkalian antara resi dengan masing-masing variabel terlebih dahulu. Kita klik OK. Nah, kita cari untuk seluruh variabel bebasnya. Nah, setelah didapatkan hasil perkalian resi dengan masing-masing variabelnya, kita cari rata-rata untuk masing-masing perkaliannya. Perkalian X1, expression-nya kita pilih function min. Untuk nilai UI kali X1. Begitu untuk seterusnya. Nah, di sini kita dapatkan rata-rata untuk masing-masing variabel independennya. Nah, karena semua variabel independennya menunjukkan hasil 0, yang berarti asumsi seluruh variabel independen tidak berkorelasi dengan kesalahan pengganggu terpenuhi. Nah, karena seluruh uji asumsi klasik telah dilakukan, maka dapat dilanjutkan ke pengolahan data. Yang pertama, regresi linier berganda. Untuk analisis regresi linier berganda yang pertama, ada koefisien determinasi yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Nah, di sini dapat kita lihat di hasil model summary di regression analysis. Nah, di sini kita lihat hasil R-square-nya, ditunjukkan hasilnya adalah sebesar 84,32%, yang berarti variabel Y dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas adalah sebesar 84,32%. Adapun sisanya itu dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diketahui. Untuk analisis regresi linier berganda yang kedua, yaitu koefisien korelasi, yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabelnya. Nah, hasil koefisien korelasi ini dilihat dari akar R-square yang diperoleh dari koefisien determinasi tadi. Nah, R-square-nya adalah 84,32% atau 0,84,32. Didapatkan nilai akarnya adalah 0,9183. Untuk koefisien korelasi ini berada pada rentang minus 1 sampai 1. Jadi apabila nilai koefisien korelasi itu mendekati 1, itu menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara variabel terikat dan variabel bebasnya. Namun, jika koefisien korelasinya mendekati minus 1, itu menunjukkan adanya hubungan negatif yang kuat antara variabel terikat sama variabel bebasnya. Tapi kalau koefisien korelasinya mendekati 0, itu menunjukkan
bahwa tidak ada hubungan linear yang signifikan antara variabel terikat dan variabel bebas. Nah, karena di sini diperoleh nilai koefisien korelasinya sebesar 0,9183, artinya mendekati 1, berarti terdapat hubungan positif yang kuat antara variabel terikat dengan variabel bebas. Untuk selanjutnya adalah uji hipotesis F, di mana di sini kita melihat pengaruh simultan antar variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, untuk hipotesis nolnya, yaitu B1 sama dengan B2, yaitu semua variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk hipotesis alternatifnya yaitu B1 tidak sama dengan B2, yang berarti semua variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk eh, titik kritisnya yaitu tolak nol jika p-value-nya itu kecil dari alfa, di mana alfa sama dengan 0,05. Nah, di sini kita melihatnya di regression analysis, kita lihat nilai analysis of variance. Nah, di sini kita lihat nilai p-value dari regressionnya. Di sini ditunjukkan nilai p-value dari regressionnya itu adalah 0,00, yang berarti nilai p-value-nya lebih kecil dari nilai alfanya, atau 0,05. Berarti keputusannya adalah tolak H0, sehingga kesimpulannya semua variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Nah, di uji hipotesis F ini kita melihat pengaruh semua variabel bebasnya secara simultan. Nah, untuk itu kita bisa melakukan uji hipotesis T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya. Nah, untuk uji hipotesis T, H0-nya adalah B sama dengan 0, di mana variabel bebas ke J tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk hipotesis alternatifnya yaitu B tidak sama dengan 0, di mana variabel bebas ke J signifikan berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Titik kritisnya tolak H0 jika p-value kecil dari alfa, di mana alfa sama dengan 0,05. Nah, di sini kita melihat regression analysis-nya itu di tabel koefisien. Nah, di sini kita lihat nilai p-value untuk masing-masing variabel bebasnya. Di sini didapatkan nilai p-value untuk variabel x1 itu 0,9, x2 0,8, x3 0,28, x4 0,000, dan x5 itu 0,149. Nah, kita lihat apabila nilai p-value-nya lebih kecil dari nilai alfanya atau 0,05, berarti tolak H0. Nah, di sini yang lebih kecil dari nilai alfanya hanya variabel X4, sedangkan selebihnya itu lebih besar dari 0,05. Nah, berarti kesimpulannya untuk X4 di mana dia lebih kecil dari 0,05, berarti kesimpulannya tolak H0, keputusannya tolak H0, dan kesimpulannya variabel X4 yaitu frekuensi penggunaan bus Transpadang itu signifikan berpengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu biaya bulanan penggunaan bus Transpadang. Sedangkan untuk variabel lainnya X1, X2, X3 dan X5 keputusannya adalah gagal tolak H0 yang berarti variabel bebas tersebut tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel terikatnya atau biaya bulanan penggunaan bus Transpadang itu sendiri. Selanjutnya, regresi linier sederhana. Perbedaannya dengan regresi linier berganda, di sini kita hanya menggunakan satu variabel bebas. Di sini kita ambil variabel yang paling berpengaruh terhadap variabel terikatnya tadi, yaitu X4. Untuk koefisien determinasi, kita lihat dari nilai R-square-nya. Nah, caranya kita klik Start Regression di Regression Feed Regression Model. Nah, di sini kita pilih untuk Continuous Predictors-nya hanya variabel X4-nya saja. Responses-nya tetap variabel terikatnya, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasil regression analysis seperti ini. Kemudian di model summary kita lihat nilai R-square-nya yaitu 81,60, yang berarti variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel bebas X4 itu sebesar 81,60, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Kemudian koefisien korelasinya juga sama, yaitu kita melihat akar dari nilai R-square-nya, yaitu didapat 0,9033, yang artinya hubungan antara variabel bebas X4 dengan variabel terikat itu sangat kuat karena mendekati 1.
Kemudian untuk uji hipotesis F tetap sama, H0-nya B1 sama dengan B2, di mana variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk hipotesis satunya B1 tidak sama dengan B2, di mana variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Dengan cara yang sama, kita lihat tabel analysis of variance-nya. Di sini kita lihat nilai p-value dari regression-nya, yaitu diperoleh 0,00, yang lebih kecil dari 0,05. Artinya keputusannya tolak H0, yang berarti kesimpulannya variabel frekuensi penggunaan bus transpadang berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk uji hipotesis T-nya juga sama, yaitu kita melihat nilai koefisien dari nilai tabel koefisien, yaitu nilai p-value-nya untuk X4, di mana diperoleh nilainya 0,00, yang berarti kecil dari 0,05, berarti keputusannya tolak H0, dan kesimpulannya X4 signifikan berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai uji asumsi klasik dan pengolahan data analisis regresi linier menggunakan software Minitab. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.